saya bersyukur sempat ya di antara tokoh yang saya sudah baca sejak saya SMP atau mungkin SD juga, karena ayah saya di kampung di Desa Kuncen, Padangan, Bojonegoro itu seorang guru SD berlangganan majalah Panji Masyarakat dan Al Muslimun. Jadi sejak kecil saya sudah membaca kisah-kisah tentang Pak Natsir ya, terutama Buya Hamka. Jadi saya mengenal Buya Hamka dan mengagumi pemikiran-pemikiran beliau dari sejak saya SMP. Saya masih ingat tulisan misalnya Abu Jihan atau sekarang dikenal dengan Babi Ridwan Saidi itu. Ya, 5 Juli yang lalu kami sama-sama diundang diskusi di Mahutama Masyarakat Hukum Tata Negara Muhammadiyah, membahas tentang dekret presiden 5 Juli tahun 59. Itu ada beberapa profesor juga dan Pak Ridwan Saidi di situ. Saya ingatkan Bang Ridwan bahwa apa yang saya sampaikan ini sudah saya baca ya, tulisan Bang Ridwan itu dari sejak saya SMP tahun 77 saya masuk SMP, itu selesai tahun 81. Nah, Buya Hamka itu saya tidak sempat jumpa karena Buya Hamka meninggal tahun 81 ya. Jadi ketika saya kelas 1 SMA, saya tinggal di Pondok Pesantren Ar-Rasyid di Kendal, Bojonegoro. Nah, ketika itu saya mendengar ya Buya Hamka itu wafat, dan beberapa hari kalau nggak salah ya sebelum Buya Hamka wafat itu saya sudah membaca tulisan beliau yang terakhir ya di rubrik Dari Hati ke Hati majalah Panji Masyarakat. Itu kelas 1 SMA ya, tahun 84 saya lulus SMA, saya masuk ke IPB Bogor. Nah, disitulah saya 84 itu ya, itu saya sudah mengenal, makin kenal dekat dengan sosok Pak Natsir ya, terutama dari seorang tokoh waktu itu sangat dekat dengan Pak Natsir yang tinggal di Bogor ya, namanya Pak Hardi M. Arifin. Pak Hardi Arifin ini saya dengar waktu itu beliau sesprinya Pak Natsir, jadi saya masih mahasiswa tingkat 2 mungkin ya. Itu beberapa kali kalau dulu nyari informasi politik gitu ya, informasi tentang perkembangan negara kita, itu saya diajak oleh Ketua Senat Fakultas Kedokteran Hewan ya, Mas Fatul Hidayat, ke rumah Pak Hardi Arifin ini ya. Nah, sekarang alhamdulillah saya bersama Pak Hardi M. Arifin ini, beliau umurnya udah lebih dari 70 tahun, alhamdulillah masih sehat ya. Kami sama-sama sekarang ini di pembina ya, Badan Pembina Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Jadi saya banyak belajar masalah politik ya, itu dari Pak M. Hardi Arifin ini yang sangat dekat dengan Pak Natsir. Jadi saya banyak dapat cerita dari situ. Nah, kira-kira tahun 86 itulah saya pertama kali berjumpa langsung dengan Pak Natsir di kediaman beliau ya, di Jalan Cokro Aminoto itu, ke rumahnya. Kemudian setelah itu sempat ketemu beberapa kali di Dewan Dakwah. Dan bayangkan aja saya seorang mahasiswa ya, tingkat 1, tingkat 2 itu sudah mendengar cerita kehebatan Pak Natsir, dan juga kemudian sempat bertemu. Jadi saya sangat bersyukur gitu. Kemudian tahun 87 yang momentum yang saya ingat betul, saya masuk, saya 88 enggak saya. Tapi itu tahun 87 saya menghadiri peresmian pembukaan Pondok Pesantren Ulil Albab yang nanti saya masuk juga di Pesantren Ulil Albab, pesantren mahasiswa di UIK Bogor yang sekarang saya mengajar di situ. Nah, yang membuka waktu itu adalah Pak Natsir itu ya. Dan saya bersempat hadir di situ. Berapa waktu kemudian saya masuk ke Ulil Albab, pesantren Ulil Albab juga. Nah, kemudian saya mengenal lagi Pak Natsir gitu ya. Itu momentum yang saya ingat ya ketika beliau wafat tahun 93 ya. Waktu itulah saya sudah menjadi wartawan di Harian Republika. Nah, dan saya sempat khusus menulis satu artikel atau satu berita tentang meninggalnya Pak Natsir tahun 93 itu. Jadi alhamdulillah ya, saya sempat mendengarkan
ceramah-ceramah Pak Natsir gitu ya, membaca buku beliau gitu. Tapi terus terang saja gitu ya, bacaan saya puluhan tahun yang lalu gitu dengan bacaan saya terhadap Pak Natsir sekarang ini jauh berbeda gitu ya. Jadi buku kita bisa melihat ya bagaimana sih kehebatan Pak Natsir. Kita bisa melihat contoh ya dari buku ini aja ya, buku apa namanya, Kapita Selecta. Ini menunjuk artinya tema-tema terpilih. Ini kumpulan tulisan Pak Natsir ya, kumpulan artikel Pak Natsir yang ditulis terutama tahun 30-an. Kita akan melihat ya seorang sosok Muhammad Natsir di tahun 30-an ya, di tahun 20-an. Pak Natsir kan lahir 1908. Jadi di usia 20-an tahun ya, kalau kita baca artikel ini kan tanggalnya itu misalnya pedoman masyarakat ya tahun 37, tahun 34 ya, ini masih itu Pak Natsir sudah tahun 36 sudah menulis artikel-artikel yang sangat berbobot ya, untuk ukuran sekarang ini tidak mudah. Ya, beliau kan lulusan SMA saja, jadi pendidikan umumnya ya pendidikan sekolah Belanda, dan zaman itu sangat susah ya bisa masuk ke sekolah Belanda bagi anak pegawai rendahan gitu ya seperti Pak Natsir ini, itu sangat susah. Yang waktu itu bisa masuk sekolah Belanda seperti kalau SD-nya HIS ya, SMP-nya Mulo, SMA-nya AMS gitu, itu hanya orang-orang elit ya, mana anak bupati ya, kalangan-kalangan apa bangsawan lah gitu. Dan Pak Natsir ini istimewa, dia bisa masuk, berarti dia punya kecerdasan yang diakui ya, sangat tinggi. Nah, riwayat pendidikan Pak Natsir menarik karena sejak kecil Pak Natsir itu ya seperti anak-anak Sumatera Barat rata-rata ya, mereka ngaji di Suro ya, ngaji agama dengan tekun ya, mengaji apa namanya bahasa Arab itu di Suro itu ya. Nah, Pak Natsir ini kita lihat ya misalnya ya, tahun ini saya bacakan artikel beliau tahun 36 ya, berarti umurnya berapa? 28 tahun. Beliau sudah menulis artikel berjudul Islam dan Kebudayaan. Dan nanti nggak heran karena beliau umur 20-an tahun juga sudah berdebat dengan pendeta ya, ketika masih duduk di bangku SMA. Ya, nah beliau menulis tentang Ibnu Miskaweh ya. Ini apa namanya tahun 37 ya, menulis tentang artikel tentang Ibnu Sina. Itu tahun berapa ini? Ya 37 juga ya. Kemudian tentang Al-Farabi ya tahun 37. Kemudian tentang Imam Al-Ghazali. Nah, ini yang menarik. Pak Natsir itu menulis artikel dengan judul Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali ya, tentang Imam Al-Ghazali. Itu artikel beliau tulis di Pedoman Masyarakat tahun 37, jadi di umur 29 tahun. Nah, pendidikannya SMA gitu ya, menulis seperti itu. Tapi lihat referensinya. Ya, beliau menulis referensi dari berbagai bahasa Arab, bahasa Belanda, ya, bahasa Inggris. Ya. Nah, yang sangat penting di sini gitu ya, ada satu subbab gitu ya, judul Al-Ghazali dan David Hume. Al-Ghazali dan David Hume. Ya, David Hume ini filosof besar ya di Inggris. Saya pernah ke kampusnya di Edinburgh University. Ini termasuk kalau di kampus Edinburgh University itu ada dua alumni di semacam di apa ya, ruang tamunya gitu ya. Itu ada dua alumni yang dibanggakan ya. Alumni Edinburgh University di Inggris itu. Satu namanya David Hume ini ya. Dia dianggap filosof ya, besar Inggris. Yang kedua adalah Charles Darwin. Ya, itu alumni dari Edinburgh University. Nah, Pak Natsir itu mengatakan begini, bahwa pemikiran David Hume ya itu sudah didahului Imam Al-Ghazali 700 tahun yang sebelumnya. Ya, jadi dan Pak Natsir sudah membahas tentang teori kausalitas. Nah, ini apa namanya? Direktur INSIS ya, sahabat kami di INSIS, Dr. Hamid Fahmi Zarkasi, disertasi doktornya tentang teori kausalitas Imam Al-Ghazali. Ya, itu beliau lulus tahun 2005. Jadi kita bayangkan ya, Dr. Hamid Fahmi Zarkasi ya mengupas teori kausalitas Al-Ghazali tahun 2005 lulus ya di ISTEC.
Nah, Pak Natsir tahun 1937 sudah memang bukan dalam bentuk disertasi, tapi beliau sudah menguraikan masalah itu, ya, yang diberi judul bahasa Belandanya begini, Kausaliteitsleer, ya. Jadi yang dimaksud dengan Kausaliteitsleer itu ialah kaidah tentang hubungan sebab dengan musabab. Ya, kaidah itu menjawab pertanyaan, bila mana timbul dua hal, apakah syaratnya, maka boleh kita menetapkan bahwa yang satu menjadi sebab bagi yang lain. Nah, ini jadi ahli fikir barat, kata Pak Natsir, berpendapat bahwa David Hume lah yang mula-mula sekali mengupas masalah ini. Nah, tetapi Pak Natsir mengatakan enggak begitu. Ya, bukan David Hume yang memulai ini, ya. Sebetulnya yang mulai ini adalah Imam Al-Ghazali. Bahkan Pak Natsir itu mengutip loh kata-kata Imam Al-Ghazali itu. Beliau katakan, marilah kita dengarkan sedikit kesimpulan perkataan Imam Hujjatul Islam, ya, tentang itu sebagai contoh, ya, dan seterusnya. Dikata-kata Imam Al-Ghazali. Nah, coba bayang, Pak Natsir itu lulusan SMA, ya, umur 29 tahun gitu ya, sudah menulis tentang satu masalah yang menjadi perbincangan para filosof, ya. Jadi ini menunjukkan, ya cuma kita nanti tidak tahu Pak Natsir ini membaca di mana, memang di SMA Belanda kalau kita lihat, ya. Ini kita bicara latar belakang pendidikan Pak Natsir, ya. Di SMA Belanda itu beliau katakan, kalau saya mau ujian katanya, satu mata pelajaran, saya diwajibkan membaca 36 buku dalam beberapa bahasa. Jadi waktu itu orang bisa masuk ke SMA Belanda, ya, Algemene Middelbare School itu, sekolah SMA itu luar biasa. Ya, itu contohnya Pak Natsir ini. Nah, tetapi nanti saya ingin saya membahas dulu nih bagaimana kehebatan, kenapa Pak Natsir ini gitu ya. Itu beliau nanti begitu hebat pemikirannya. Jadi di usia 20-an tahun lah dia sudah menulis masalah-masalah seperti ini. Ya. Dan sebagainya itu bisa dibaca. Ini beberapa jilid, sekarang 3 jilid ya, Kapitas Lex. Ini kumpulan tulisan Pak Natsir. Jadi kita bisa membaca seorang itu kehebatan pemikirannya dari tulisan-tulisannya, ya. Ini kehebatan beliau ini. Ya, beliau menulis ya di usia yang sangat belia, sudah aktif menulis itu. Nah, oke, satu itu ya. Jadi Pak Natsir itu ini keilmuannya. Kemudian apa kehebatan Pak Natsir lagi kalau kita sekarang membahas ya sosok beliau ini adalah kepribadiannya. Ya. Saya tentu sangat singkat ya berjumpa dengan Pak Natsir, tapi saya mendengar alhamdulillah dari banyak orang-orang dekatnya Pak Natsir ya, seperti Pak M. Hardi Arifin, Bapak Abdul Wahid Alwi, ya, kemudian Pak di Dewan Dakwah sekarang ini ya, Pak M. Saifuddin, Profesor Didin Hafiduddin, ya, siapa lagi, banyak teman-teman, Ustadz Syuhada Bahri, ya, termasuk Pak Lukman Hakim ini yang beliau menulis biografi Pak Natsir ini. Lukman Hakim ini, ya, beliau seorang penulis, seorang aktivis dakwah yang lama bergaul dengan Pak Natsir. Jadi saya banyak mendapatkan pemahaman Pak Natsir itu jadi orang-orang dekat. Teman ini dengan Pak Kiai, Pak Khalil Badawi, ya, Ketua Umum Dewan Dakwah, Pak Husain Umar, Ketua Umum Dewan Dakwah. Ya, sekarang alhamdulillah saya dari tahun 2005 pernah diminta menjadi salah satu ketua Dewan Dakwah, dan sekarang di Badan Pembina Dewan Dakwah. Yang saya syukuri adalah saya betul-betul mengenal ya dari dekat ya kepribadian sosok ya seorang Muhammad Natsir itu dari cerita-cerita para orang dekatnya ini. Ya, bagaimana misalnya Pak Natsir itu betul-betul ya itu bisa dicontoh. Ya, orang yang konsisten, ya, kesederhanaannya. Misalnya beliau jelas ya, Pak Natsir itu dipercaya untuk mengelola dana yang zaman itu luar biasa, miliaran. Tapi bagaimana beliau itu hidupnya sangat sederhana dari situ. Ya, bahkan rumahnya pun terjual. Ya, ini mudah-mudahan harapan saya rumah Pak Natsir itu bisa dibeli kembali mudah-mudahan di Jalan Jawa dulu, Jalan Cokro Aminoto itu. Itu rumah yang bersejarah ya, karena saya dulu pernah waktu saya masih mahasiswa sempat diajak ke rumah Pak Natsir ini. Ya, jadi banyak cerita yang menarik tentang kepribadian Pak Natsir. Bagaimana kesabaran beliau ya menerima orang dari berbagai lapisan masyarakat ya.
konsistensi ya, keilmuannya. Jadi pertama kehebatan dari keilmuan, ya, kemudian kepribadian beliau. Yang ketiga adalah tentu ada di perjuangan. Ya, perjuangan Pak Natsir ini yang luar biasa adalah di berbagai bidang, ya, di berbagai bidang kehidupan. Ya, dalam politik, ya, beliau pernah menjadi perdana menteri, menteri penerangan, ya, kemudian menjadi anggota parlemen, anggota konstituante dan sebagainya. Kemudian di bidang pendidikan, nanti kita bahas ya, sosok Pak Natsir, kiprahnya fenomenal. Mulai beliau menjadi guru, ya, guru tanpa dibayar, sampai nanti beliau merintis pendirian Universitas Islam yang pertama di Indonesia. Ya, dan itu yang menarik adalah ketika Pak Natsir menginginkan ya perlunya satu universitas Islam, itu beliau tulis dalam sebuah artikel. Ya, artikel itu kalau di Kapitas Lekta ini judulnya Sekolah Tinggi Islam. Itu ditulis pada tahun 38. Ya, di artikel Sekolah Tinggi ini nanti berdirinya Universitas Islam yang pertama di Indonesia. Bahkan bukan hanya Islam, universitas swasta pertama di Indonesia. Ya, itu sudah ditulis Pak Natsir di majalah Panji Islam dan Bermasyarakat tahun 38. Yang sekarang universitas swasta terbaik di Indonesia dari versinya Dikti, ya, versinya Kementerian Pendidikan, itu tahun lalu ranking 17 ya di Indonesia. Itu Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta itu. Nah, dulunya itu bernama Sekolah Tinggi Islam. Nah, ide yang tertulis kalau kita lacak, siapa yang mengide itu muncul, itu dari Muhammad Natsir tahun 38. Jadi STI yang nanti menjadi UII ya, itu diresmikan ya tanggal 8 Juli 1945. Jadi 41 hari sebelum kemerdekaan Indonesia. Jadi ingat ya, Universitas Islam. Jadi Universitas Islam Indonesia itu berdiri 41 hari sebelum kemerdekaan Indonesia. Dan itu kita bisa baca ide itu dari tulisan Pak Natsir tahun 38. Jadi berapa tahun itu? 7 tahun sebelumnya, ya, bulan Juni. Jadi 7 tahun sebelum berdirinya universitas swasta, Universitas Islam pertama di Indonesia, ya, itu Pak Natsir sudah nulis artikel judulnya ini, lihat, Sekolah Tinggi Islam, ya, Sekolah Tinggi Islam. Ini coba sangat visioner. Ya. 37 tahun berapa umur Pak Natsir? Ya, 29 tahun. Ya, sudah berpikir tentang bagaimana Indonesia umat Islam ini terutama harus ya mendirikan. Dan nanti hebatnya lagi Pak Natsir yang menjadi ketua panitia pendirian Universitas Islam itu adalah Bung Hatta. Pak Natsir wakilnya, sekretarisnya Pak Prawoto Mangku Sasmito. Beliau adalah ketua umum Masyumi yang terakhir ya sebelum dibubarkan. Nah, wakil ketuanya lagi Ki Haji Wahid Hasyim gitu ya, Ki Haji Wahid Hasyim. Jadi ini sangat bersejarah. Nah, di sini kita bisa melihat kan kiprah Pak Natsir itu. Dalam pendidikan sangat fenomenal. Sebelum itu Pak Natsir sudah mendirikan Pendis, mengelola Pendis. Pendis itu pendidikan Islam ya. Beliau sedih karena pengalaman sekolah Belanda sama sekali tidak diberikan pelajaran agama. Dan nanti Pak Natsir gitu ya, kiprah yang sangat fenomenal dalam pendidikan ini, beliau tidak melanjutkan kuliah meskipun mendapat tawaran beasiswa. Ya, saya akan bahas khusus masalah ini karena ini peristiwa yang sangat bersejarah, merupakan titik penting Pak Natsir nanti ketika beliau memutuskan untuk tidak ngambil kuliah ke Rijkshogeschool ya di Jakarta. Mohon maaf nih kalau banyak senior saya mungkin yang ikut ini ya, sahabat-sahabat di Dewan Dakwah, bapak-bapak ya, guru-guru saya juga di Dewan Dakwah ini. Yang tentu lebih paham tentang Pak Natsir ya, tapi pemahaman saya yang sedikit tentang Pak Natsir itu ingin saya bagi karena bagi saya ini luar biasa ya sosok beliau ini. Jadi tadi saya cerita tentang Pak Natsir itu ya, titik baliknya di situ nanti itu. Bagaimana beliau tidak ngambil kesempatan untuk dapat beasiswa di Rijkshogeschool. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian ya, ternyata ya ini memang manusia ya. Indonesia itu dijajah oleh Belanda ya, penjajah ini. Tapi Belanda itu kan memang lebih maju dari kita dari segi peradaban, terutama dari segi sains dan teknologi.
Akibatnya apa? Akibatnya ya orang-orang kita itu, masyarakat kita waktu itu memandang Belanda itu sebagai peradaban agung, peradaban tinggi. Itu yang dibilang oleh Ibnu Khaldun, al-maghlub mulaun abadan tidak bil ghalib. Biasanya pihak yang kalah gitu ya, kita yang terjajah gitu ya, itu cenderung mengikuti ya pihak yang menang gitu. Ya, jadi yang menang waktu itu siapa? Belanda, Barat gitu kan. Ya sudah, orang waktu itu ya bangga berbahasa Belanda. Waktu itu orang dianggap hebat kalau sekolah di sekolah Belanda. Ya, dan kita tahu ya nanti kiprah Pak Natsir ini luar biasa karena Pak Natsir itu masuk dari bagian ya ketika Belanda penjajah waktu itu sedang gencar-gencarnya melakukan politik etis dan politik kristenisasi. Ya, itu sangat kental ya, terasa sekali bahkan itu tertulis. Nah, oke ya, sekarang kita lihat di situ ya. Jadi dari perjuangan Pak Natsir dalam bidang politik, dalam bidang dakwah nanti gitu ya, meskipun dakwah dan pendidikan nggak pernah dipisahkan oleh Pak Natsir, itu fenomenal ya kiprah Pak Natsir ya. Jadi beliau bukan hanya memikirkan tentang kampus, pondok pesantren gitu ya. Yang saya salut adalah misalnya Pak Natsir itu juga memikirkan dakwah di pulau terpencil. Salah satu pusat dakwah Islam di Nusantara sekarang ini ada di Pulau Sapeken di Madura. Itu pulau terpencil ya. Ustadz Dailami dan sekarang alumninya banyak sekali, alumni sampai di sana sekarang sudah ada perguruan tingginya. Di Pulau Sapeken itu nggak ada mobil, jadi orang di sana kalau nggak keluar dari Pulau Sapeken nggak pernah lihat roda mobil gitu ya. Karena pernah satu rombongan datang ke INSIS waktu itu, dan saya baru tahu bahwa orang itu pertama kali ketika mereka melihat roda mobil ya, beberapa anak yang datang dari Sapeken itu. Dan tokohnya Pak Ustadz Dailami itu cerita ya pembangunan pendidikan peradaban di Pulau Sapeken waktu itu pulau terpencil itu atas nasihat Pak Natsir. Ya, beberapa tokoh Islam waktu itu hijrah ke sana gitu ya, dan membangun peradaban, dan sekarang pulau itu padat menjadi salah satu pusat dakwah dan pendidikan Islam di situ. Itu juga tidak lepas dari jasa Pak Natsir. Ya. Nah, yang pagi ini saya tulis artikel ya 112 tahun Pak Natsir itu, yang saya ungkapkan apa? Pengalaman saya bersama Ustadz Syuhada Bakhri waktu itu, beliau sebagai Ketua Umum Dewan Dakwah, ketika saya diajak oleh Ustadz Syuhada Bakhri ke daerah transmigrasi di Batu Marta ya, Sumatera Selatan di tahun 2010 ya, saya diajak Ustadz Syuhada ke sana. Itu daerah transmigrasi ya. Dan saya tulis 2 seri artikel kemudian, judulnya Mujahid Batu Marta. Ya, silahkan diklik di internet, ada itu, Mujahid Batu Marta. Karena hampir tengah malam ya saya sampai di Batu Marta itu, dan waktu itu ya tokoh-tokoh dakwah di sana, terutama waktu itu kami menginap di pesantren Luqmanul Hakim. Saya ingat pendirinya itu namanya Pak Suradi gitu. Ya, Ustadz Suradi ini pendiri pesantren Luqmanul Hakim di Batu Marta. Itu daerah transmigrasi. Ya. Saya ke sana 2010. Dan ada lagi seorang tokoh dakwah di situ gitu yang beliau cerita. Saya dulu datang ke transmigrasi di sini tahun 70-an. Itu dikirim oleh Pak Natsir coba. Ya, itu daerah transmigrasi waktu itu menjadi sasaran kristenisasi. Jadi Pak Suradi dan beberapa teman di transmigrasi di situ ya, di daerah transmigrasi itu, mereka dulu itu di training ya di di pesantren Darul Falah ya. Pesantren Darul Falah Bogor ya selama 40 hari, dan itu Pak Natsir langsung turun ya mentraining mereka selama 40 hari. Nah, sekarang pimpinan pesantren Darul Falah Bogor itu Ustadz Abdul Hanan. Saya juga belum lama ya, karena saya puluhan tahun ngaji dengan beliau juga. Ustadz Abdul Hanan itu bercerita bagaimana dulu Pak Natsir itu mendidik langsung para dai ini untuk dikirim ke daerah-daerah pada. Ustadz Abdul Hanan sendiri setelah ditraining 40 hari di Darul Falah, beliau aslinya Lamongan, itu lulus madrasah aliyah saja. Ustadz Abdul Hanan itu dikirim kemana? Ke perbatasan Kalimantan Utara sana. Beliau bilang, saya betul-betul dikirim di tengah hutan gitu. Lulus aliyah itu ya. Jadi dari situlah mereka mengembangkan dakwah ya. Jadi yang saya kagum waktu saya ke Batu Marta itu, sampai saya menulis artikel saya itu di atas jam 12 malam. Saya baru tidur hampir jam 3 pagi ya, menulis artikel. Kan sangat menarik, saya dapat cerita
hebat sekali ini ya, visinya Pak Natsir itu. Beliau peduli sampai ke tengah hutan gitu, difikirkan gitu ya. Dan seorang tokoh internasional gitu ya, yang nanti beliau dapat penghargaan dari King Faisal sebagai tokoh dakwah ya, bersama ulama besar India itu Syekh Abdul Hasan Ali An-Nadwi. Ya, itu ada video yang saya dikirim itu, bagaimana pidato Pak Natsir waktu mendapat penghargaan di di Mekah itu. Ya, itu pidato beliau luar biasa. Ya, artinya itulah penghargaan gitu ya, dunia internasional ya terhadap seorang Muhammad Natsir ini, diakui dunia. Jadi seorang tokoh internasional diakui dunia, mikirnya ya mulai dari masalah pesantren, kampus, ya politik segala macam, sampai ke urusan dakwah di tengah hutan itu, sampai dakwah di pulau terpencil itu. Nah sekarang alhamdulillah dakwah Islamiyah Indonesia ya melanjutkan ya perjuangan Pak Natsir ini ya, setiap tahun sekarang sudah berdiri namanya STID Muhammad Natsir ya, Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Natsir. Setiap tahun sekitar 100 orang ya, kita meluluskan sekitar 100 orang sarjana dakwah tingkat S1 dan itu dikirim ya ke daerah-daerah terpencil itu. Mereka bahkan sebelum itu pun mereka sudah harus praktek dakwah ya, itu alhamdulillah nih ya, jadi perjuangan Pak Natsir itu tidak berhenti ya. Ini yang hebat nanti itu. Sebab kalau seorang tokoh gitu ya, yang hebat itu adalah ketika pemikirannya, kiprahnya, perjuangannya itu dilanjutkan terus menerus. Nah itu, ini salah satu contoh ya, bagaimana kehebatan Pak Natsir itu adalah pada sosok perjuangan beliau ya. Nanti kalau kita lihat Pak Natsir itu bukan hanya mikir begitu kan, beliau bahkan sampai mengorbankan dirinya ya. Nah, terutama misalnya kisah di politik ya, Pak Natsir bersama Jenderal HR Darsono, waktu Legend Purnawirawan Ali Sadikin ya, mendirikan yang namanya Petisi 50 yang mengkritik ya kebijakan yang dinilai ya otoriter ya, oleh pemerintah Orde Baru waktu itu. Dan akibat itulah kemudian ya aktivitas dakwah menurut Ustadz Juanda Bahri ya di daerah-daerah itu dihambat ya, karena Pak Natsir dianggap sebagai tokoh oposisi. Beliau dicekal ya, dilarang ke luar negeri ya. Nah tapi akhirnya ya tokoh yang mencekal Pak Natsir dan kawan-kawan ini gitu ya, namanya Laksamana Sudomo waktu itu kan. Ya, saya waktu itu sudah jadi wartawan, jadi saya beberapa kali mengikuti konferensi pers tentang Petisi 50 ini di kediaman Sudomo, di kediaman Ali Sadikin terutama. Saya punya pengalaman khusus di situ ya, pernah wawancara khusus dengan Pak Ali Sadikin. Nah akhirnya yang unik itu Pak Sudomo itu malah masuk Islam terakhir gitu ya. Nah itu tuh kisah lain. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian ya, itu perjuangan Pak Natsir ya. Jadi nah kita melihat sosok yang hebat begini. Nah ini yang penting sekarang ya, kita masuk bagian yang penting lagi. Apa itu? Yaitu banyak orang berpikir mungkin ya Pak Natsir itu produk zaman ya. Ya sudah, sosok Pak Natsir itu nggak bisa dihasilkan lagi gitu ya. Itu produk zamannya ya, pendidikannya sejak kecil begini ya, kemudian aktivitas semangatnya mencari ilmu luar biasa gitu ya. Nah masih bisa. Jadi maaf ya, terhenti sebentar. Jadi sosok Pak Natsir ini ada yang mengatakan ya sudah, itu nggak bisa diproduksi lagi. Nah saya beda pendapat di situ ya. Menurut saya Pak Natsir itu adalah produk pendidikan ya. Jadi mengapa bangsa kita gitu ya, umat Islam Indonesia khususnya pernah melahirkan ya seorang tokoh hebat seperti Muhammad Natsir ini ya. Sosok Muhammad Natsir ini dan siapapun juga gitu ya, nanti Buya Hamka dan sebagainya, itu lahir dari satu proses pendidikan. Jadi kalau kita mau menelaah ya Bapak-Ibu sekalian ya, kehebatan seorang tokoh itu, yang penting juga harus kita tahu adalah proses pendidikannya. Kok bisa ya dia menjadi seperti itu? Sekarang misalnya kita bicara tentang Masjid Hagia Sophia ya kan, yang alhamdulillah kan sudah sekarang kembali menjadi masjid. Itu nggak bisa lepas dari sosok Muhammad Al-Fatih gitu. Nah Muhammad Al-Fatih menjadi sosok seperti itu ya. Jangan berhenti di Muhammad Al-Fatih, lihat prosesnya ya.
beliau menjadi khalifah, ya, menjadi kepala negara yang begitu besar, sebuah kekaisaran besar yang menguasai begitu luas, ya, kekuatan superpower lah Turki Utsmani itu, ya, itu di umur 22 tahun. Nah, Muhammad Al-Fatih menjadi tokoh hebat itu nggak lepas dari proses pendidikan. Nah, bagaimana kita memahami itu? Ya, kalau Syekh Az-Zarnuji, ya, dalam kitab Ta'limul Muta'alim itu menekankan, ya, kunci sukses pendidikan itu terletak pada tiga, ya, tiga orang, ya, tiga apa, ya, bukan tiga bidang, tiga orang lah, ya. Satu adalah orang tuanya, maksudnya gitu, ya, orang tuanya, kedua gurunya, ketiga murid itu sendiri. Jadi kalau tiga ini bagus, ya, gurunya bagus, ya, orang tuanya bagus, kemudian muridnya juga bagus, ketemu nih. Kadang-kadang ini yang menghambat begini, murid anaknya bagus gitu, ya, orang tuanya menjadi penghambat, ya, orang anaknya cita-citanya menjadi pejuang, menjadi ulama, nah orang tuanya pengen anaknya jadi orang kaya, jadi orang keren, gitu kan, jadi begitu. Nah, kadang-kadang nggak ketemu di situ, ya, dia anaknya bagus, orang tuanya bagus, pengennya jadi orang hebat, bagus gitu, ketemu guru yang salah, dia salah cari guru. Nah, ini juga nggak kena, ya. Nah, Pak Natsir menjadi tokoh hebat itu karena tiga ini ketemu, ya. Pak Natsir cerita kan di beberapa wawancara, Pak Natsir itu cerita ada tiga guru utama yang membentuk berpikir beliau itu, ya. Satu namanya Ahsan, ya, Ahmad Hasan itu, ya, tokoh Persatuan Islam. Kemudian yang kedua adalah Haji Agus Salim, dan yang ketiga adalah Syekh Ahmad Surkati. Ya, Ahmad Surkati ini seorang ulama terkenal gitu kan. Waktu itu beliau asal Sudan tapi sudah mengajar di Mekah. Syekh Surkati kemudian mendirikan perguruan Al-Irsyad Al-Islamiyah itu di negeri kita ini. Nah, Syekh Surkati itu, bayangkan kehebatan Syekh Surkati, ya. Tahun 1914 Syekh Surkati sudah mendirikan sekolah Al-Irsyad di Surabaya. Sekarang masih ada sekolahnya, 1914. Jadi itu kan Pak Natsir umur berapa? Baru 6 tahun, ya kan? Syekh Ahmad Surkati sudah mendirikan. Nah, salah satu murid terkenal Syekh Surkati adalah Profesor H.M. Rashidi, Menteri Agama Indonesia yang pertama, gitu, ya, cendekiawan Muslim pertama yang menjadi guru besar di McGill University. Itu Profesor H.M. Rashidi. Itu kehebatan Syekh Surkati, gitu, ya. Nah, kemudian Haji Agus Salim, kita nggak usah tanya kehebatan beliau. Haji Agus Salim ini fenomenal, ya, guru bangsa, dan bahkan nanti tokoh besar gurunya Bung Karno, yaitu Haji Umar Said Cokro Aminoto, di mana Bung Karno itu sudah nyantri di rumah Cokro Aminoto umur 15 tahun. Ya, Bung Karno ceritanya kan waktu Muktamar Muhammadiyah tahun 62, ya, di Senayan, Bung Karno pidato. Nah, dalam pidato itu Bung Karno mengatakan, ya, bercerita, saya umur 15 tahun waktu itu tinggal di rumah Haji Umar Said Cokro Aminoto. Ya, saya pertama kali mendengar ceramah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ya, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dan disitulah katanya, kata Bung Karno, sejak itu saya ngintil Kiai Dahlan. Jadi Bung Karno itu dia cerita gitu kan, makanya memahami sosok Bung Karno ini juga perlu berhati-hati, ya, karena Bung Karno ini seorang pemikir, seorang politisi juga. Jadi nanti kalau membaca misalnya pemikiran Bung Karno tentang Pancasila, jangan hanya baca 1 Juni, ya, baca juga waktu 22 Juni, ya, baca juga waktu 18 Agustus, dan nanti terutama ujungnya dekret presiden 5 Juli tahun 59. Dan juga nanti, ya, pidato Bung Karno 22 Juni tahun 65, itu Bung Karno menghadiri peringatan hari lahirnya Piagam Jakarta. Itu ada pidato Bung Karno yang penting di situ. Jadi kalau mau misal Bung Karno kan begini, waktu dia berpikir ingin menyatukan semua. Nah, itulah yang nanti banyak dikritik oleh tokoh-tokoh Islam. Bung Karno nggak bisa menyatukan antara agama dengan komunis, ya, dan Sakom itu. Bung Karno masih berpikir, ya, komunis itu kekuatan real di Indonesia, disatukan, ya, disatukan dengan agama, nggak bisa, ya, wong ini ateis kok, ya, ini anti Tuhan, ini bahkan anti agama, nggak bisa, ya. Itu yang pemikiran Bung Karno di bidang inilah yang nanti dikritik besar,
dan telah menimbulkan dampak yang besar itu ya, bagi negeri kita. Jadi kita sebagai bangsa sudah sepakat komunisme nggak bisa dihidupkan di sini gitu, telah membawa tragedi besar. Nah, makanya ditetapkanlah TAP MPRS ya kan, nomor 26 tahun 60 tahun berapa itu 66. Itu penting TAP MPRS. Kenapa HIP itu ribut begitu? Karena TAP MPRS ini sebetulnya satu kesepakatan dari bangsa kita tidak menerima komunisme gitu loh. Itu penting, seperti bangsa Jerman tidak bisa menerima nazisme gitu ya. Jadi itu harus dicantumkan. Jangan itu sudah konsensus nasional kita. Nah, saya mau cerita tadi Bung Karno untuk memahami ya kehebatan Haji Agus Salim. Jadi bayangkan saja Bung Karno itu gitu ya, itu muridnya Haji Umar Said Cokro Aminoto. Bung Karno itu juga pengagum Kiai Dahlan sejak umur 15 tahun. Bahkan kata Bung Karno, kan saya ngintil ya Kiai Dahlan itu. Nah, Bung Karno itulah termasuk pengagumnya Haji Agus Salim, ya, dan juga Haji Umar Said Cokro Aminoto, ya. Nah, siapa Haji Agus Salim? Haji Agus Salim. Haji Agus Salim itu saking pinternya Haji Agus Salim itu ya, orang pribumi yang sangat pinter. Itu sampai saya lupa seorang guru Belanda itu yang kagum dengan Agus Salim ini gitu ya. Akhirnya dididik sendiri, ya. Dan umur 20 tahun, ya, Haji Agus Salim itu sudah diangkat sebagai pegawai konsul di Jeddah. Konsul Belanda di Jeddah. Ingat ya, jangan digambarkan seperti sekarang. Orang pribumi umur 20 tahun diangkat sebagai semacam staf konsul di Jeddah itu. Itu luar biasa itu. Haji Agus Salim itu, dan siapa Haji Agus Salim itu? Haji Agus Salim adalah keponakan dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Siapa Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi? Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi adalah ulama besar ya, ulama asal Indonesia yang menjadi guru ya banyak ulama dunia karena beliau bermukim di Mekah. Nah, jadi Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi itu adalah guru dari Kiai Haji Ahmad Dahlan dan guru dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari gitu. Nah, Haji Agus Salim adalah ponakannya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Nah, waktu 5 tahun beliau di Mekah ya, di Jeddah di konsulat Belanda itu, Haji Agus Salim itu rutin ya ngaji dengan ulama-ulama di Mekah, termasuk pada pamannya sendiri ini. Maka jangan heran nanti Haji Agus Salim ini menjadi rujukan ya dari para tokoh kita ya, sampai seorang Muhammad Natsir mengatakan ya, orang yang termasuk membentuk kepribadian beliau ini ada Haji Agus Salim. Terutama ketika Pak Natsir di usia 20-30-an, Pak Natsir itu sudah memimpin Jong Islamiten Bond ya di Bandung. Nah, Haji Agus Salim waktu itu sebagai mentornya, sebagai mentornya Pak Natsir ini. Nah, ada cerita menarik ya, bagaimana cara Haji Agus Salim itu mendidik. Kata Pak Natsir, kami anak-anak muda ini gitu ya. Anak muda ini kalau ada masalah kami datang ya kepada tokoh-tokoh salah satunya Tuan Agus Salim ini gitu ya. Nah, waktu kami datang ya, kami ceritakan, kata Pak Natsir ya, masalah kami gitu. Kami ini, dan kami mau minta nasihat gimana cara memecahkan masalah itu. Nah, Haji Agus Salim katanya itu nggak menjawab apa yang ditanya oleh Pak Natsir dan kawan-kawan ini. Tapi dia malah cerita banyak hal, cerita panjang lebar gitu ya, yang ujungnya masalahnya nggak diselesaikan. Akhirnya Pak Natsir tanya, terus bagaimana dengan pertanyaan kami tadi? Masalah kami gimana memecahkannya? Gitu kata Pak Natsir nih. Ini wawancara Pak Natsir dengan, saya baca dengan majalah UMY ya, itu diterbitkan jadi buku kecil oleh Dewan Dakwah waktu itu. Pernah saya tulis dalam satu artikel. Nah, apa kata Haji Agus Salim ketika ditanya begitu? Loh, itu bukan masalah saya, itu kan masalah kalian, kata Haji Agus Salim. Kok nanya ke saya? Ya kalian pecahkan sendiri. Nah, belakangan katanya setelah pulang, Pak Natsir baru sadar. Itulah cara Haji Agus Salim mendidik kami gitu. Ya, mendewasakan kami. Jadi Haji Agus Salim ini gitu ya, itu cara mendidik anak-anak muda ini gitu ya. Itu luar biasa. Mereka tidak langsung, mereka dibimbing gitu ya.
untuk bagaimana nanti menjadi pemimpin. Nah, kriteria seorang pemimpin itu adalah cepat dan berani mengambil keputusan. Itu yang penting. Sebab yang namanya pemimpin itu yang penting yang ditunggu adalah keputusannya, ya, kebijakannya itu. Bismillah. Saya minum dulu ya. Itu Pak Nasir. Kenapa beliau kagum dengan Haji Agus Salim? Bapak Ibu sekalian, ya, ada cerita lain. Saya mau, karena alhamdulillah saya pernah diundang keluarga besar Haji Agus Salim juga, dan cukup kenal baik cucu Haji Agus Salim yang sekarang menjadi rujukan utama tentang Haji Agus Salim, yaitu Pak Ibong. Ya, saya lupa memberitahu beliau karena saya pernah bawa mahasiswa saya di At-Taqwa College ini ke rumah Pak Ibong ini, ya, biar mereka langsung dapat kuliah tentang Haji Agus Salim dari cucunya. Ya, Pak Ibong ini adalah ketua Dewan Mahasiswa ITB yang terakhir sebelum dibubarkan Dewan Mahasiswa itu di ITB Bandung, ya. Ketuanya adalah Pak Ibong. Nah, Ibu sekalian, ya, saya mau cerita Haji Agus Salim itu hebatnya begini. Buya Hamka ini contoh. Buya Hamka saja itu merasa Haji Agus Salim itulah yang salah satu guru yang hebat, guru beliau. Ya, cerita yang menarik di buku 100 tahun Haji Agus Salim yang ditulis oleh Buya Hamka apa? Itu nasihat dari Haji Agus Salim pada Buya Hamka. Buya Hamka ini kan silahkan, ini saya tulis buku bersama Galih, ya, mahasiswa saya dulu di Mahat Ali Imam Al-Ghazali di Solo, namanya Galih Setiawan, Pemikiran dan Perjuangan M. Nasir dan Hamka dalam Pendidikan. Ini ada kisah menarik dari Buya Hamka, ya. Buya Hamka itu waktu pergi ke Mekah itu nggak bilang sama orang tuanya. Beliau belum setahun di sana gitu, ya. Ketemu Haji Agus Salim, karena waktu Haji Agus Salim dari pegawai konsul di sana, konsul Belanda. Haji Agus Salim nasihati Buya Hamka, kamu jangan lama-lama di sini, disuruh cepat pulang. Ya, malah kamu belajar jadi ulama itu belajar sama ayah kamu. Kan Buya Hamka ini ayahnya seorang ulama besar, ya, di Sumatera Barat. Tapi waktu itu Buya Hamka itu hubungan dengan ayahnya kurang harmonis. Karena umur 12 tahun, ayahnya itu sudah cerai dengan ibunya. Nah, akhirnya Buya Hamka sendiri merasa ayahnya itu seorang yang sangat keras. Sampai beliau ke Mekah pun itu nggak bilang sama ayahnya. Tapi, nah itu, Haji Agus Salim bilang ke Buya Hamka, kamu pulang, banyak yang sana harus dikerjakan, kamu belajar di sana. Nah, kata Buya Hamka, saya bersyukur, ya, menuruti nasihat Haji Agus Salim itu. Ya, akhirnya betul-betul Buya Hamka, ya kan, pulang ke Indonesia itu, beliau kemudian ke Jogja umur 16 tahun, ya. Nah, di situ Buya Hamka di Jogja itulah beliau ketemu dengan Haji Umar Said Cokro Aminoto juga. Beliau ikut kajian-kajiannya. Kemudian beliau ikut kajian tafsir di Ketua Muhammadiyah ketika itu, yaitu Ki Bagus Hadikusumo. Buya Hamka juga belajar sosiologi kepada Suryo Pranoto. Kemudian beliau 6 bulan setelah itu, ya, tinggal di rumah kakak iparnya, ya, Buya Sultan Mansur. Itulah yang nanti menanamkan nilai-nilai akidah, ya, nilai keimanan, nilai-nilai perjuangan, nilai-nilai jihad itu dari Buya Sultan Mansur ini, dari Buya Hamka. Nah, saya mau narik garis tadi itu. Disitulah kehebatan seorang Haji Agus Salim. Ya, kata Buya Hamka, waktu saya ke Sabah, ya, saya ketemu seorang tuan guru yang di sana itu waktu satu acara gitu, ya, dia disuruh baca doa. Buya Hamka ingat gitu, iya, dulu Haji Agus Salim waktu saya di Mekah itu nyuruh saya pulang, Haji Agus Salim bilang begini, kamu cepat pulang ke Indonesia, karena kalau kamu 20 tahun, ya, kamu 20 tahun ke Mekah, di Mekah ini, ya, kamu pulang, kamu akan jadi tukang doa. Saya nggak ngerti, ya, ini karena nggak ada penjelasan di bukunya Haji Agus Salim. Di Buya Hamka juga nggak banyak penjelasannya. Mungkin dugaan saya, Haji Agus Salim itu tahu potensi Buya Hamka ini, ya. Nasihat itu mungkin diberikan untuk Buya Hamka saja, ya. Ini nanti jangan berarti jangan cari ilmu ke Mekah gitu, ya. Bukan begitu. Karena Haji Agus Salim bilang, jangan lama-lama di sini, gitu. Kamu 20 tahun di Mekah ini, kamu pulang, kamu jadi tukang doa. Nah, Buya Hamka ini kisahnya waktu di Sabah itu tanya kepada tuan guru yang baca doa tadi, Tuan berapa lama di Mekah? 20 tahun katanya. Bahkan kata Buya Hamka, kucing katanya ditaruh di Mekah 20 tahun, ya, nanti pulang ke Indonesia tetap ngeong.
Nah itu nggak ngerti saya. Haji Agus Salim ini, ya itu tadi yang kata Pak Natsir, ya kata Buya Hamka, beliau itu seorang guru yang hebat. Bahkan di buku Haji Agus Salim, biografi Haji Agus Salim yang ditulis oleh wartawan senior itu ya, itu ada pengantar dari Bung Hatta. Bung Hatta itu juga cerita, waktu Bung Hatta itu sekolah ekonomi atas, kan Bung Hatta itu sekolahnya kalau sebelumnya SMK sekarang ya, dulu itu SEMEA itu, sekolah menengah ekonomi atas. Bung Hatta itu cerita, dia juga rutin ke rumah Haji Agus Salim. Jadi Haji Agus Salim itu menjadi rujukan anak-anak muda gitu ya. Itu kan kehebatan Haji Agus Salim. Nah, Pak Natsir, saya mau cerita gurunya, kan tadi kita bicara kenapa Pak Natsir jadi tokoh hebat gitu ya. Karena Pak Natsir itu punya guru yang hebat. Ya 3 orang ini yang hebat. Syekh Ahmad Surkati tadi kan. Kedua Haji Agus Salim. Haji Agus Salim ini guru Pak Natsir yang kata Pak Natsir hebat itu. Nah contoh itu Buya Hamka sendiri. Nuruti nasihat Haji Agus Salim untuk pulang ke Indonesia. Nah itu ya. Jadi itu kayaknya. Yang ketiga guru Pak Natsir yang hebat siapa? Yang disebut Pak Natsir sendiri nih. Ya adalah Hasan. Nah inilah yang Tuan Hasan. Ya. Ada mahasiswa UIK sekarang dosen ya di Sekolah Tinggi Agama Islam Persis, Dr. Syarif Hidayat, itu menulis disertasi doktor tentang konsep pendidikan berbasis adabnya Hasan. Mengkaji kitabnya Hasan yang belum diterbitkan, masih ketikan tangan ya. Mungkin saya punya mana itu ya? Hasan yang Hai Putraku. Di dalam ya. Nah, itu ada judulnya Hai Putraku. Itu buku Hasan di situ. Ya. Ditulis oleh Hasan tahun 1946, masih ketikan tangan. Saya dikopikan oleh Dr. Syarif Hidayat itu. Itu cukup menarik kalau kita baca ya. Disitulah kita memahami. Saya paham kemudian setelah baca diktatnya Hasan ini gitu ya. Hasan tuh memang hebat. Wawasannya sangat luas. Nasihat untuk anaknya saja itu ditulis dengan sangat rinci ya. Itu mencakup seluruh bidang ya, mulai dari bidang kesehatan pribadi sampai bela diri, sampai cara menulis yang baik ya, menulis kata-kata yang baik, sampai cara berpolitik itu di situ ada di diktatnya Hasan Hai Putraku itu udah ditulis jadi satu disertasi. Saya setelah baca ini gitu ya, kan Hasan tuh nulis beberapa buku terutama buku pengajaran sholat ya kan dan sebagainya itu. Yang menarik di sini ya, yang saya baca juga perdebatan Hasan dengan Bung Karno. Ada kali ya, ada pertanyaan nanti kalau ada yang bertanya nggak? Ada pertanyaan? Silahkan mungkin nanti kalau ada yang nanya bisa di Facebook aja. Ya di akhir acara ini. Waktunya nggak terasa, saya baru bicara proses pendidikan Pak Natsir ya. Jadi Hasan itu memang guru yang hebat. Jadi situ saya paham mengapa Pak Natsir itu akhirnya memutuskan nggak kuliah ya ke Rijkshogeschool. Pak Natsir itu cita-citanya menjadi Mister in the Rechten, sarjana hukum ya. Nah Bapak Ibu hadirin sekalian bayangkan ya, waktu itu seorang menjadi Mister in the Rechten itu dahsyat ya. Menjadi lulusan SMA saja gajinya itu kalau kita hitung ya, dari buku biografi Pak Natsir yang ditulis oleh Ayub Rosidi itu saya baru paham. Lulusan SMA zaman Belanda yang jadi pegawai pemerintah Belanda ya, itu gajinya sekitar 10 sampai 15 juta rupiah sekarang ini. Kalau diukur dengan harga beras 10.000 kilo. Ya, 10.000 per kilo, maaf, 10.000 per kilo ya, per kilogram. Itu gajinya seperti itu. Apalagi jadi Mister in the Rechten. Itu menjadi orang elit di tengah masyarakat. Dan orang tua Pak Natsir juga inginnya itu. Tapi Pak Natsir nanti kemudian mengambil langkah yang luar biasa. Beliau memilih langsung berguru kepada Hasan ini, berguru kepada Haji Agus Salim, berguru kepada Syekh Surkati dan banyak tokoh-tokoh yang lain. Ya, itu kehebatan gurunya Pak Natsir. Ini 3 orang ini. Jadi kalau mau sukses, cari guru yang benar gitu ya, guru yang hebat, ya, guru yang langsung Pak Natsir berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi guru bukan sekedar mengajar di situ ya. Pak Natsir itu tahu persis kehidupan sehari-harinya Hasan. Ya, bagaimana kata Pak Natsir kan gini, kapan saja saya datang ke rumah Tuan Hasan, beliau berhenti bekerja. Hasan tuh ulama tapi mandiri.
beliau punya percetakan, beliau juga dagang kain dan sebagainya. Dan kalau dia sibuk di percetakan, Pak Nasir datang, Tuan Hasan kata Pak Nasir menghentikan pekerjaannya itu. Nah itu kehebatan guru Hasan ini. Nah Pak Nasir memilih langsung untuk guru. Yang kedua, memang pribadi Pak Nasir yang haus ilmu. Ya, Pak Nasir itu sebagai murid memenuhi kriteria gitu ya. Apa yang dikatakan Imam Asy-Syafi'i itu, syair Imam Syafi'i yang terkenal itu. Lantanal ilma illa bisittatin, dzakain wa hirsin wastibarin wa bulaghatin, ya, wa irsyadi ustadzin wa tuli zamanin. Nah itu. Jadi kamu nggak akan meraih ilmu kata Imam Asy-Syafi'i kecuali dengan 6 hal kan. Satu, dzakain, cerdas. Pak Nasir cerdas, ya. Kecerdasannya termasuk di atas rata-rata lah. Yang kedua apa? Wahirsin, harus haus ilmu. Pak Nasir memenuhi syarat ini, haus ilmu, ya. Lihat di situ. Misalnya contoh, waktu Pak Nasir di SMA, ya, beliau bercerita bahwa saya itu menjadi anggota perpustakaan nasional di Bandung itu. Kata beliau, buku apa saja yang masuk ke perpustakaan itu saya tahu. Itu kualitas SMA waktu itu seperti itu Pak Nasir itu. Jadi memang dia haus ilmu. Makanya nanti misalnya kita kalau mau mengikuti perdebatan antara Pak Nasir, Soekarno dan sebagainya, kita akan melihat sosok-sosok yang semuanya itu haus ilmu. Founding fathers kita dulu generasi 45 ini, Bung Karno, Bung Hatta, Pak Nasir, A. Hasan, ya, apalagi Haji Agus Salim, dan Buya Hamka, itu mereka itu bicaranya buku. Jadi kalau berdebat di konstituante nanti, mereka bicara ilmu, bicara visi, bicara buku gitu. Jadi jauh sekali kualitas perdebatannya dengan sekarang ini, ya. Itu kita bisa melihat perdebatan mereka luar biasa dan terbuka. Bahkan yang menarik, bayangkan ya, perdebatan Bung Karno dengan A. Hasan itu kasar loh, kata-katanya itu kasar dalam arti untuk ukuran kita sekarang ini. Bung Karno di buku di bawah bendera revolusi menulis artikel judulnya apa? Islam Sontoloyo. Dia kecami itu orang-orang pemikir Islam yang nggak menerima kemajuan, dan yang maksud Bung Karno nanti Bung Karno itu mendukung Kemal Atatürk, itu masalahnya. Tapi Bung Karno disampaikan pemikiran terbuka dan itu dikritik oleh A. Hasan. A. Hasan menyebut Bung Karno apa? Saudara insinyur berotak lumpur. Tapi kata Pak Nasir, itu kami berdebat dengan Bung Karno itu ya di atas kertas, artinya di media terbuka. Tapi ketika Bung Karno ditahan Belanda, ya, diasingkan di Pulau Ende, di Flores, kata Pak Nasir, kamilah katanya, ya, orang-orang Persis yang pertama kali mengunjungi Bung Karno sebelum keluarganya sendiri menengok Bung Karno. Gitu. Nah itu yang menarik. Jadi ini tokoh-tokoh kita dulu itu berdebat hebat gitu ya, tapi begitu. Ya saya dengar cerita dari tokoh-tokoh Dewan Dakwah ya, bagaimana tradisi itu juga terjadi di lingkungan Masyumi, di lingkungan Dewan Dakwah. Ada majelis nasi bungkus katanya gitu kan, di Dewan Dakwah itu, karena tokoh-tokoh kita ya, Pak Natsir, Safruddin Prawiya Negara, Muhammad Rum, kalau udah berdebat katanya, sampai gebrak-gebrakan meja, yang dari luar itu ngeri, bapak-bapak kita di dalam lagi berantem ini katanya, gebrak-gebrakan meja. Tapi begitu selesai keluar, mereka tertawa-tertawa katanya. Ini nanti yang saya mau cerita bagaimana kehebatan Pak Nasir sebagai seorang politisi ya, sebagai seorang negarawan itu. Jadi dua itu. Jadi sebagai murid Pak Nasir itu wa irsadi ustadzin, bimbingan guru. Pak Nasir mendapatkan guru-guru yang tepat. Watuli zaman dan waktunya lama. Pak Nasir itu seorang pembelajar. Ya, itu yang nanti penting untuk kita sebagai murid. Jadi dan orang tuanya ini yang luar biasa ya. Orang tua Pak Nasir itu pegawai rendahan, ya. Dia ingin anaknya menjadi seorang Mr. in the Rechten, sarjana hukum yang hebat. Tapi tiba-tiba bayangkan Pak Nasir cerita kepada majalah Tempo, ya. Yang paling berat ketika saya mengatakan saya tidak melanjutkan kuliah adalah beliau harus menghadap pada orang tuanya, meminta izin untuk tidak melanjutkan kuliah meskipun dapat beasiswa. Kalau sekarang ini mungkin orang tuanya stres, ya, punya anak yang sudah waktu itu begitu hebat seperti Natsir, ya, tiba-tiba dapat kesempatan kuliah ke Belanda, ke Jakarta, nggak diambil. Dan kemudian yang lebih fantastis, Pak Nasir nanti memilih langsung terjun sebagai guru. Beliau katakan nanti saya langsung lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah umat. Beliau sebagai guru di SMP Belanda di Mulo tanpa dibayar. Ya,
Dan lebih hebat lagi nanti beliau memilih langsung berguru kepada tokoh-tokoh ini. Jadi Pak Nasir itu secara pendidikan itu ideal, maka jangan heran ya. Kalau yang mengaku sebagai murid Pak Nasir itu sekarang ini kualitasnya bukan sembarangan. Profesor Amin Rais, Profesor Yusril Iza Mahendra, ya, Profesor A.M. Saifuddin, ya, Syafi'i Ma'arif dulu kan, Profesor dulu Dr. Kuntowijoyo almarhum, tokoh-tokoh hebat intelektual Muslim di negeri kita ini. Itu kalau dilihat itu di disertasinya Dr. Yudi Latif, ya, itu muaranya ke Pak Nasir. Ya, artinya mereka itu semua menokohkan Pak Nasir. Nah itulah wawancara penting Pak Amin Rais dan kawan-kawan, ya, Pak Amin Rais, kemudian Dr. Watik Pratiknya dan sebagainya gitu ya, Said Tuhulili almarhum juga, itu beberapa tahun sebelum Pak Nasir meninggal, mereka ini mewawancarai Pak Nasir bukan hanya berjam-jam ya, berhari-hari, sampai direkam itu di laboratorium dakwah di Jogja di Pesantren Budi Mulia itu, waktu itu di video VHS ya, itu puluhan video. Nah sayang sekali saya pernah jumpa almarhum Pak Said Tuhulili, ya, katanya video itu rusak semua, nggak bisa dibuka lagi. Ya, wawancara penting itu, karena Pak Amin Rais dan kawan-kawan itu mewawancari Pak Nasir lengkap. Ya, nah itu, jadi sayang sekali itu video itu rusak. Yang tersisa satu buku kecil, judulnya Pesan Perjuangan Seorang Bapak. Nah itu saya sudah tulis. Ada bukunya mana ini ya? Buku Pak Nasir yang Pesan Perjuangan Seorang Bapak itu. Nah saya waktu ini buku kecil saya, judulnya Indonesia Masa Depan Prestasi Peradaban Islam. Ya, ini saya sampaikan waktu orasi ilmiah, tasyakur orasi ilmiah tahun 2009, 18 April 2009 di Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Ya, jadi waktu saya lulus doktor, tasyakuran di Dewan Dakwah, saya meluncurkan buku ini, ya, tulisan saya, pidato saya. Ini sepenuhnya saya mengutip, ya, pemikiran Pak Nasir, pesan Pak Nasir, ya, kepada Pak Amin Rais dan kawan-kawan itu di buku Pesan Perjuangan Seorang Bapak itu. Ya, apa di situ kata-kata Pak Nasir yang penting? Pertama, misalnya Pak Nasir mengatakan kita jangan minder menghadapi peradaban Barat. Beliau menggelorakan betul semangat bagaimana Islam itu umat yang mulia. Dan ada 3 tantangan dakwah yang penting, ya, di Pak Nasir, bagi Pak Nasir. Tantangan dakwah satu adalah kristenisasi. Ya, bagaimanapun juga misi Kristen ini bagi kaum misionaris, ya, apalagi kaum evangelis, kaum Kristen kanan, ya, itu adalah kewajiban mereka. Sama dengan kita umat Islam berdakwah. Jadi misi Kristen itu kita misalnya minta orang Kristen jangan menjalankan misi dong, nggak bisa, itu misi mereka. Maka nanti yang dilakukan Pak Nasir adalah mengikat perjanjian. Bagaimana kita punya kode etik menyebarkan agama kita di Indonesia. Karena Kristen agama misi sebagaimana Islam. Ya, kristenisasi ini tantangan dakwah yang berat. Ya, kemudian yang kedua adalah sekularisasi. Pak Nasir itu sangat peduli dengan soal sekularisasi dan liberalisasi. Ya, bisa dibaca di disertasi doktornya Muhammad Kamal Hasan, ya, yang menyebut bagaimana Pak Nasir sedih sekali gitu ya, dengan ide pembaruan Islam, ide liberalisasi Islam tahun 70-an itu. Ya. Itu Pak Nasir langsung, ya, mengumpulkan tokoh-tokoh Islam, dan nanti yang menulis dengan sangat kritis terhadap ide pembaruan Islam atau liberalisasi Islam itu adalah Profesor H.M. Rashidi. Ya, baik Profesor H.M. Rashidi itu bisa dikatakan itulah pikiran detailnya Pak Nasir gitu. Karena Pak Profesor Rashidi memang bidangnya Islamic Studies, ya, mengkritisi tentang pemikiran ide pembaruan, sekularisasi itu. Beliau sangat peduli, dan tentu Pak Nasir dari tahun 20-an sudah mengkritik sekularisme. Nanti pidato monumentalnya Pak Nasir adalah di Konstituante pada tahun 57 yang diterbitkan Islam sebagai dasar negara itu, ya. Itu luar biasa, ya. Pidato Pak Nasir tahun 57 di Konstituante itu menurut almarhum Pak Hussein Umar itu adalah dipuji oleh seorang tokoh tokoh Kompas waktu itu, ya, bahwa itulah kritik terhadap sekularisme yang sangat mendasar. Ya, nah, nanti kritik yang lebih filosofis tentang sekularisme, ya, ditulis oleh Profesor Syekh Naqib Alatas, ya, tahun 70-an, dengan melalui buku Islam and Secularism itu. Nah, kita
jadi saya punya kenangan khusus ini tentang buku Pak Nasir, pidato Pak Nasir tahun 57 yang mengkritik sekularisme itu. Karena itulah pesan, menurut saya ya, pesan terakhir almarhum Pak Husein Umar. Ya, waktu itu waktu beliau sakit, ya, saya ke rumah beliau ngobrol panjang. Nah, di akhir obrolan saya dengan Pak Husein Umar itu, ya, beliau waktu itu sudah batuk-batuk. Saya lihat habis operasi jantung di Malaysia. Pak Husein Umar tuh tanya ke saya begini, Adian, kamu sudah punya bukunya ini belum? Buku yang pidato Pak Nasir itu. Saya bilang belum, Bang. Langsung beliau masuk kamar, diambilkan buku itu, dikasih ke saya. Dan setelah itulah Pak Husein Umar, setelah ketemu saya pagi itu, ya, saya kemudian setelah itu saya ke Keramat Raya, ke Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, saya sampaikan ke teman-teman, ya, kita harus segera tulis biografinya Pak Husein Umar, ya. Ternyata itu terakhir, ya. Saya ketemu Pak Husein Umar. Jadi kata anaknya setelah ngobrol dengan saya itu, Pak Husein Umar langsung sakit, ya. Kemudian tidak sadarkan diri, dibawa ke rumah sakit, dan besoknya sudah meninggal, ya. Beliau luar biasa, seorang pejuang Islam yang hebat, ya, almarhum Pak Husein Umar. Jadi saya sempat ketemu terakhir dengan Pak Husein Umar nih sebelum beliau masuk rumah sakit itu. Nah, yang diminta baca kepada saya oleh Pak Husein Umar itu adalah buku ini, pidato Pak Nasir tahun 57 itu. Ya, silahkan dibaca itu sangat menarik. Itu pidato Pak Nasir yang mengkritik sekularisme, ya, dengan sangat mendasar. Ya, itu jadi di situ kehebatan Pak Nasir, ya, dalam perjuangannya itu. Nah, ini sekarang waktunya tanpa terasa, ya, ini saya bisa cerita 6 jam nih mungkin, tapi ini saya singkat. Kiprah Pak Nasir banyak sekali tadi kan kita sebut. Kemudian yang penting ada dua hal, ya, dua bidang lah Pak Nasir yang kita bahas. Pertama dari segi politik tentu, ya. Pak Nasir seorang negarawan, ya, yang luar biasa. Apa kehebatan Pak Nasir sebagai negara? Beliau itu cita-citanya jelas. Sebagai politisi Muslim yang partainya berasas Islam, Partai Masyumi, gitu, ya. Itu Pak Nasir itu konsisten, karena itu yang beliau sampaikan pada masyarakat, bahwa cita-cita Masyumi itu adalah menegakkan ajaran Islam, ya, menerapkan Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Itu perjuangannya, dan itu terus diperjuangkan, ya, dengan konsisten, dengan pemikiran, ya, disampaikan dalam dakwah, ya, bahwa Islam itu rahmatan lil alamin, Islam itu punya konsep untuk memecahkan masalah bangsa, ya. Itu begitu jelas Pak Nasir itu. Karena kata beliau, bangsa kita, kata Pak Nasir, ya, itu cuma punya dua pilihan. Mau, ya, ikut jalan agama atau ikut jalan bukan agama, itu saja. Ya, jalan agama dalam ini kita orang Muslim, kita ikut jalan Islam, atau ikut jalan yang bukan Islam, yaitu paham sekularisme atau paham ladiniyah itu. Itu Pak Nasir konsisten. Nah, apa kehebatan Pak Nasir, ya, sebagai seorang negarawan? Setelah saya renung-renungkan, ya, menurut saya itu ada tiga hal kehebatan Pak Nasir itu sebagai seorang politisi atau negarawan. Pertama, ilmunya sangat luas, ya. Beliau ini luar biasa, ya, belajar kepada guru-guru terbaik tadi, bacaannya sangat luas. Jadi bukan hanya di belakang meja. Jadi apa yang ditulis Pak Nasir itu, artikel-artikel beliau itu adalah masalah-masalah yang harus dipecahkan oleh umat, ya. Itu kehebatan Pak Nasir itu. Dari segi keilmuannya mendalam, keilmuannya sangat luas, karena beliau seorang pembelajar, ya. Kemudian yang kedua, kehebatan Pak Nasir dalam komunikasi politik. Nah, seorang politisi harus punya komunikasi yang bagus. Nah, karena politisi, ya, harus punya dua kemampuan, ya, komunikasi lisan dan tulisan. Nah, kita bisa tahu, lihat aja sekarang kita dengarkan pidato-pidato Pak Nasir, ya, kata-katanya teratur, ya, runtut, ya. Beliau bukan orang yang sangat berapi-api begitu, seperti Isa Ansori misalnya. Enggak, Muhammad Nasir seorang yang seperti Buya Hamka lah, ya, yang pembawaannya lembut gitu, ya, senyumnya hebat gitu. Jadi Pak Nasir itu memang secara fisik gitu, ya, itu memenuhi syarat, ya. Kan syaratnya seorang pemimpin itu juga kalau bisa fisiknya juga, ya, hebat lah gitu, ya. Jadi beliau ini punya kemampuan komunikasi politik, apalagi tulisan, ya. Kita baca buku ini aja, Kapita Selekta dan Fikih Dakwah ini kalau sekalian lihat buku ini. Ini luar biasa, buku ini sudah menjadi pegangan para aktivis dakwah dari dulu. Ya, sekarang kalau di pesantren At-Taqwa ini
mulai SMP ya, tingkat SMP, SMA ya. Kalau di pesantren At-Taqwa ini mulai tingkat SMA sudah jadi buku wajib ini. Ya, anak-anak SMA sudah harus membaca ini. Ya, buku Fiqh Dakwah. Ini ada yang menarik nanti pembahasan tentang hikmah. Bagaimana seorang dai harus dibimbing dengan hikmah. Hampir sepertiga isi buku ini ya, itu membahas tentang masalah hikmah dan aplikasinya. Itu dan itu ditulis oleh seorang yang bukan hanya paham ilmu dakwah, bahkan beliau adalah seorang yang sudah mendapatkan hikmah dalam dakwah itu, sudah mendapatkan bimbingan dari Allah, sehingga nanti lahir pemikiran-pemikiran yang brilian ya dari situ itu. Jadi tulisan Pak Nasir itu yang hebat ya, lesannya hebat, tulisannya hebat. Nah ini yang kita bisa lihat ya. Hanya tentu ya, sekarang saya baca lagi tulisan Pak Nasir yang ini. Memang sepertinya untuk ini kan tulisan tahun bahasa Indonesia tahun 20-an ya, gaya bahasa tahun 20-an yang buka Wita Selekta ini. Jadi memang ini harus apa namanya menurut saya perlu ditulis ulang ya, dengan atau semacam disarah lah gitu ya, supaya ada ini. Sudah banyak lah disertasi, tesis ya, skripsi tentang Muhammad Nasir ini banyak sekali komunikasinya. Dan yang ketiga, nah ini kehebatan lagi nih. Kalau mau jadi politisi yang hebat nih, punya tiga ini ya, lobby ya, lobby Pak Nasir. Pak Nasir itu punya kemampuan lobby yang hebat. Nah lobby ini tidak banyak. Jadi kalau ada sekarang baca kisah suksesnya Herzl ya, berhasil mendirikan negara Israel ya. Mengapa negara Israel itu berdiri gitu? Seorang Herzl ya, Theodor Herzl, yang dianggap sebagai bapak Zionis modern gitu. Herzl itu ya menguasai 3 hal sehingga dia sukses katanya mendirikan negara Israel itu. Apa? Ya, 1 opini dia kuasai. Ya ini tadi komunikasi tadi, ya lesan dan tulisan. Herzl sebelum mendirikan negara Israel itu dia tulis buku dulu, Der Judenstaat. Idenya itu dirumuskan, apa idenya itu? Nah itu Pak Nasir. Jadi seorang dai yang hebat, ya, seorang politisi yang hebat itu harus bisa menuliskan idenya dengan jelas. Ya, saya mau begini, harus ditulis supaya nanti ide itu diuji. Nah, itulah kehebatan Pak Nasir. Ide-idenya itu teruji dan saintifik, ya, ilmiah. Ya, itu kemampuannya. Ya. Dan yang kedua, Herzl itu jago lobby. Dia lobby loh, sampai lobby ke Sultan Abdul Hamid II. Untuk mendirikan negara Israel itu. Dia lobby raja-raja di Eropa. Nah, tapi kan ya lobbynya gagal ya. Jadi lihat nanti mosi integral Natsir ya, yang berhasil mengembalikan NKRI lagi dari Republik Indonesia Serikat, itu adalah kehebatan Pak Nasir dalam soal lobby ini. Nah, mungkin Bung Hatta tahu bagaimana kemampuan ini kan. Nah, Nasir itulah yang nanti jago lobby ini. Ini penting. Jadi lobby ini membutuhkan kepribadian yang kuat ya. Kalau seorang lobby yang pandai itu dia jangankan dengan kawan, dengan lawan saja dia berani berhadapan dan bisa bercanda, bisa hebat membawa ini lobby kita perlu nih sosok lobis seperti Pak Nasir ini ya. Dan tentu yang keempat adalah kepribadian beliau. Pak Nasir ini antara ya kira-kira gini, satu kata antara ucapan dan perbuatannya. Nah itu yang makanya nanti ya dia orang yang bisa dipegang janjinya. Jadi lawan-lawan politik pun gitu ya dengan Nasir ini nanti juga bisa. Pak Nasir makanya kenapa bersahabat dengan Kasimo yang Katolik ya, bersahabat dengan tokoh-tokoh agama meskipun dia pendiriannya tegas ya. Itu jadi dari segi politik ya Pak Nasir itu suksesnya di situ. Kemudian dari segi pendidikan ya. Nah tadi saya sudah sebutkan beberapa contoh kan kehebatan Pak Nasir dalam soal pendidikan ini. Beliau sendiri menjalani pendidikan yang hebat, kiprah pendidikannya luar biasa, dan yang memang ini susah ya dicontoh oleh tokoh lain. Pak Nasir ini menjadi pelopor ya berdirinya banyak universitas Islam di Indonesia. Saya mengajar sekarang di Universitas Ibnu Khaldun Bogor, itu juga tak lepas gitu ya dari jejak-jejak tangannya Pak Nasir. Ya, Pak Nasir pendiri di situ. Universitas Ibnu Khaldun Jakarta, Universitas Sultan Agung Semarang, Universitas Islam Bandung, ya, Universitas Islam Riau, Universitas Islam Sumatera Utara, UII Jogja yang jelas, Universitas Islam pertama itu, ya, Universitas
swasta pertama, itu jelas ya bagaimana peran Pak Nasir dalam pendiriannya itu. Dan hadirin sekalian, ya tema besar kita adalah amanah kan. Amanah apa yang harus kita jalankan karena waktunya ya saya singkat saja. Ada kalau kita baca nih sekalian ya, di sini di buku artikel-artikel Pak Nasir ini tentang ada satu artikel penting di sini. Ya ini yang harus menjadi amanah perjuangan. Ini harus menurut saya harus kita lanjutkan. Ya pertama pemikiran Pak Nasir tentang pendidikan, lihat di sini. Ada artikel Pak Nasir tentang judulnya Ideologi Pendidikan Islam. Nah di sini Pak Nasir ya, bahwa lembaga pendidikan yang dicita-citakan Pak Nasir itu harus melahirkan Abdullah, hamba Allah. Dan untuk menjadi hamba Allah, ya beliau katakan, ya inilah islamistis pedagogis ideal, ya cita-cita pendidikan Islam yang gemerlapan yang harus memberi suar kepada tiap-tiap pendidik muslimin dalam mengemudikan perahu pendidikannya. Apa itu? Melahirkan Abdullah, hamba Allah, itu katanya. Ya, sekurangnya sifat-sifat dan amalannya seorang yang punya derajat hamba Allah. Hamba Allah itu jangan diceritakan oleh Pak Nasir di sini bukan hanya orang yang pergi ke belantara, sholat, puasa, bukan hanya itu, tapi harus menang di dunia. Ya, menjadi pemimpin, ya makanya di tujuan didirikannya Universitas Islam Indonesia Jogja itu waktu tanggal 31 Juli, saya ingat ya, 31 Juli 2019 tahun lalu, saya diundang ke UII ya, Jogja, seminar waktu itu, bukan seminar, workshop terbatas gitu ya, dengan para dosen di sana, kemudian 3 pembicaranya, Rektor UII Dr. Fathul Wahid, kemudian mantan Rektor UIN Jogja, saya lupa sebelum Profesor Amin Abdullah, kemudian saya sendiri di situ. Ya kita membahas tentang konsep universitas atau pendidikan Islam ideal. Dan di situ saya juga baru paham, ya di situ dipaparkan oleh Pak Rektor bahwa ternyata UII itu didirikan, nggak ada satupun kata beliau dari tujuan UII Universitas Indonesia itu mencetak pekerja atau karyawan itu nggak ada. Di situ tujuannya melahirkan pemimpin, melahirkan ulama, melahirkan pejuang, melahirkan orang-orang yang ilmunya bermanfaat dan sebagainya lah, menjadi pusat ilmu pengetahuan. Jadi tujuannya itu luar biasa. Nah ini menurut saya ini amanah Pak Nasir yang penting, bahwa lembaga-lembaga pendidikan kita, apakah sekarang ini STID Muhammad Nasir, apakah sekarang ini sekolah-sekolah Muhammad Nasir, ataukah kampus-kampus yang dulu Pak Nasir ini, itu nggak bisa tidak. Amanah Pak Nasir adalah harus ya melahirkan Abdullah, melahirkan hamba-hamba Allah yang soleh, ya, karena itulah beliau berjuang bahwa kampus-kampus Islam ini beda dengan kampus-kampus sekuler, gitu. Ya, jangan sampai sama. Kalau itu sama saja, ya menyalahi amanah Pak Nasir itu. Nah, kemudian yang kedua, ini masih penting, relevan. Ya, jadi tujuan pendidikan itu harus menjadi amanah itu Pak Nasir. Kemudian yang kedua menurut saya amanah Pak Nasir nih, ya. Beliau sudah nulis artikel ini tahun berapa? 37 ya? Ya, 38. Judulnya apa? Perguruan kita kekurangan guru. Ya. Nah, perguruan kita kekurangan guru. Nah, ini penting di sini. Sampai beliau tulis, nah disinilah dikutip kata-kata Dr. Nieuwenhuis. Kalau tidak salah ini Menteri Pengajaran Hindia Belanda waktu itu. Di mana dia menyatakan, ya ini kata-kata yang si pesantren At-Taqwa ini pun kami kutip ya, kami jadikan spanduk ya, kata Pak Nasir ya, mengutip Dr. Nieuwenhuis ini, satu bangsa tidak akan maju sebelum ada di antara bangsa itu segolongan guru yang suka berkorban untuk keperluan bangsanya. Jadi kunci kemajuan bangsa adalah guru ya. Nah itu yang tekankan Pak Nasir nih ya, sampai beliau tulis di sini ya. Ya, kita hadapkan sedikit pandangan ini kepada pemuda-pemuda kita yang ingin berkhidmat kepada tanah air dan bangsanya. Pendidikan, kata Pak Nasir ini. Inilah lapangan pekerjaan kita yang amat kekurangan tenaga di zaman sekarang dan di masa depan ini. Ya, lihat di sini betapa visionernya Pak Nasir itu. Beliau memecahkan masalah kita, ya, dari mana? Dari guru. Beliau katakan, ini masalah di zaman sekarang, di tahun 30-an nih Pak Nasir sudah nulis ini. Dan di masa depan. Inilah lapangan pekerjaan yang amat hajat kepada bantuan. Berilah tenaga muda tuan-tuan untuk pendidikan rakyat. Pokok dari semua kecerdasan dan kemajuan bangsa. Pekerjaannya susah,
dan sulit berkehendak kepada ketabahan hati. Kalau tidak tuan-tuan yang muda-muda yang mau bersukar, bersulit dan bertabah hati, ya, bertabah hati itu siapa lagi? Ini kita kutip lagi ya kata-kata Pak Nasir ya. Kalau tidak tuan-tuan yang muda-muda yang mau bersukar, bersulit dan bertabah hati itu siapa lagi? Ya, supaya bapak-bapak kita yang tua-tua kiranya sudi pula mengerahkan anak-anak kemenakan mereka menyeburkan diri, ya, dalam kalangan rakyat, mengerahkan mereka memasuki sekolah-sekolah guru yang ada, baik kepunyaan pemerintah maupun tidak, asal dengan cita-cita akan bekerja di barisan rakyat, bukan di belakang loket kantoran mereka. Nah ini kata Pak Nasir, niatnya jadi guru berjuang gitu di tengah rakyat, ya, supaya orang tua-tua kita menambah banyaknya sekolah-sekolah guru swasta kita. Sekiranya sekarang sudah terlampau kekurangan tempat anak-anak kita pada sekolah-sekolah guru pemerintah, tambahlah sekolah guru barang 10 atau 15 buah lagi. Belum akan berlebih untuk rakyat yang berjuta ya, Pak Nasir itu ya. Cita-citanya dari tahun 38 ini, kata beliau, tambahlah 10 atau 15 sekolah guru lagi. Nah, tentu ada sekalian kita melihat situasi sekarang, tapi ini penting karena amanah ya untuk melahirkan guru-guru terbaik inilah. Ya, kami pernah Dewan Dakwah waktu itu ya dengan Pak Suhadak Bahri. Dewan Dakwah itu sampai kita sekarang juga mencetak guru meskipun namanya Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Nasir, yang kita lahirkan juga guru di Dewan Dakwah ini. Ya, dan juga kita guru-guru rakyat karena mereka mengajar masyarakat, itu guru. Pak Nasir sendiri bukan jadi kalau dibayangkan guru gitu ya, jangan dianggap bahwa dia harus berlatar belakang pendidikan tarbiyah atau guru, nggak harus begitu. Yang penting dia mengajar. Ya, itu kan juga begitu cita-citanya Kiai Haji Imam Zarkasi ya, sampai beliau marah kalau ada lulusan Gontor yang nggak ngajar. Ya kan, mati kamu kata Kiai Imam Zarkasi. Jadi itu penting ya kalau diingatkan oleh Pak Nasir tentang soal guru ini. Ya. Nah, itulah sekalian. Saya kira inilah ya amanah ya, dan tentu ya di lapangan politik ya dan sebagainya itu Pak Nasir juga tetap peduli ya. Beliau kan beliau ini seorang negarawan, tapi contohnya begini ya. Saya dapat cerita dari banyak tokoh-tokoh Dewan Dakwah bahwa Pak Nasir itu meskipun disakiti, ya, dianiaya oleh pemerintah Orde Lama dan Orde Baru, tapi ketika pemerintah Orde Baru membutuhkan, ya kan, bantuan Jepang untuk investasi di Indonesia, Pak Nasir itu sangat dekat dengan Perdana Menteri Jepang waktu itu, yaitu Takeo Fukuda kalau tidak salah. Pak Nasir itu sampai membantu menuliskan memberi jalan bagaimana pemerintah Orde Baru waktu itu bisa berhubungan dengan Jepang itu. Itu sosok negarawan. Jadi sosok negarawan itu begini, bukan ya saya disakiti, saya rusak, makanya semua harus rusak, nggak begitu. Pak Nasir itu berpikir ya bagaimana ya masyarakat ini ya siapapun meskipun pemerintahnya tidak baik, tetap kan rakyat itu lebih penting difikirkan. Ya. Kalau negara rusak kan rakyat yang rusak. Itu pemikiran negarawan itu, ya seperti itu. Inilah kita bisa mendapatkan banyak contoh ya. Kalau mungkin ada ini nggak ya, kita ada pertanyaan nggak ada. Ada bacain satu dari Amrullah Sumeneb Madura. Wah, Mas Amrullah ini lama nggak ketemu nih kita ya. Saya minum dulu Mas. Ustaz, bagaimana untuk melanjutkan pesan-pesan Pak Natsir kalau kita belum kenal beliau? Saya sendiri pernah dengar nama Pak Natsir hanya sekedar. Yang saya kenal lebih banyak tentang Pak Natsir setelah saya kenal Ustaz Adian. Kalau boleh tahu, kontribusi Pak Natsir di Pulau Sapeken itu apa saja? Kenapa hanya Pulau Sapeken? Dan apakah ada di Pulau Sapeken tersebut penerus dakwah Pak Natsir? Karena di Sumeneb ada banyak pulau terpencil seperti Kangean, Gili Iyang, Gili Manuk, dan lain-lain. Ya, jadi di Pulau Sapeken masih ada sekarang Ustadz Dailami di sana tokohnya, mungkin sudah sangat sepuh beliau. Ya, itu beliau cerita, dari beliau itu saya dengar cerita bahwa beliau dulu ya hijrah ke Sapeken itu atas saran Pak Natsir, gitu ya. Nah, itu contoh saja bagi maksud saya
orang-orang waktu itu menjadikan Pak Nasir sebagai rujukan dakwah. Dan satu lagi nanti yang hebat dengan sekarang, Pak Nasir itu tokoh yang integratif ya. Saya ketemu misalnya kalau kita di Dewan Dakwah itu unik kan. Pak Nasir itu kan Persis, kalau seperti taruhlah sekarang dekat-dekat Wahabi lah gitu ya, Muhammadiyah pembaru kan Persis, tokoh Persis juga Pak Nasir itu. Tapi yang mengagumi Pak Nasir itu termasuk tokoh-tokoh yang sekarang kita bilang NU, misalnya kalau di NTB itu Nahdlatul Wathon itu mengikuti secara politik, ikut Masyumi, ikut Pak Nasir. Di Kampar ya, saya di sana pesantren Al Badar, itu kakek pendiri Al Badar ini itu seorang ulama di sana, saya lupa namanya, seorang ulama yang terkenal mendirikan pesantren di sana, dan pesantren itu yang nanti melahirkan banyak ulama dan cendekiawan di Riau itu. Salah satunya kalau di Riau kenal Dr. Mawardi misalnya, ya alumni Madinah, itu alumni dari pesantren yang didirikan oleh ulama ini. Nah, ulama ini secara ibadah itu tradisional. Tapi beliau itu katanya, kata cucunya yang cerita ke saya, itu kakek saya itu pengagum Pak Nasir betul. Pak Nasir ada di mana, berapa ratus kilo, dikejar sama kakek saya itu. Dan kakek beliau ini luar biasa, mendirikan pesantren ya, kalau sudah tingkat akhir aliyah, semua pelajaran itu yang pegang kakeknya itu. Bahasa Arab, fikih, akidah, itu kakeknya semuanya pegang. Dan nanti yang melahirkan banyak ulama di Riau itu. Jadi saya bayangkan ya, sosok Pak Nasir ini, nah di Jakarta kita ingat kan, seperti sekarang ini, ya bersama kami di Dewan Dakwah itu ada Ki Haji Abdul Rashid Abdullah Syafi'i, putra jadi Ki Haji Abdullah Syafi'i, ulama besar Betawi. Kan secara ibadah beliau tradisional, ya. Tapi kami sama-sama di Dewan Dakwah, di Badan Pembina, ya. Jadi itu ya kemampuan Pak Nasir gitu ya. Masalah furu'iyah, ya. Ini juga nanti menjadi satu catatan. Nah, memang ya kalau saya ya bagaimana di pulau-pulau lain saya belum tahu ya, bisa dihubungi nanti Ustadz Dailami, saya pun nggak ada kontaknya sekarang nih. Nah, Pak Nasir banyak sekarang tulisan-tulisan ya, dari beberapa buku Pak Nasir ini aja, tapi kalau buku ringkas ini yang saya tulis, buku ini Pemikiran dan Perjuangan Muhammad Nasir ya, dan Hamka dalam Pendidikan, ini bisa dibaca lebih ringkas ya. Yang lebih lengkap lagi ya buku ini ya, bukunya Pak Lukman Hakim, ini biografi Pak Nasir. Ini juga buku yang mudah dibaca, ada banyak ya, mungkin 20-an. Kalau mau baca tulisan langsung Pak Nasir ya ini Kapita Selekta yang utama ya, ada 3 jilid ini, kemudian Fiqh Dakwah dan sebagainya, ada Islam dan Kebudayaan ya, dan sebagai karya-karya Pak Nasir banyak sekali ya. Itu ada lagi. Lanjut dari Andi Marwan. Bismillah, izin bertanya Ustaz, bagaimana metode Pak Nasir mengkader para kadernya sehingga menjadi kader yang militan? Ya, yang terpenting adalah satu, keteladanan. Ya. Jadi kader itu akan sangat terpengaruh oleh keteladanan, sikap hidup. Saya sekarang yang mungkin sering berjumpa dengan Profesor Ki Haji Didin Hamiduddin ya, seorang ulama, seorang tokoh yang sekarang masih sangat terkenal lah ya. Kiai Didin Hamiduddin itu selalu kalau kita tanya idolanya siapa, ya Pak Nasir gitu ya. Dan kata-kata Pak Nasir itu banyak diingat oleh para muridnya ini ya, itu banyak muridnya ini para profesor, para ulama gitu. Jadi keteladanan yang pertama yang penting. Yang kedua, yang Pak Nasir itu hidupnya itu selalu memikirkan masalah umat. Jadi kalau kita ketemu dengan orang seperti Pak Nasir ini gitu ya, dan nanti kita juga ketemu dengan para muridnya, kita akan merasakan mereka itu berpikirnya itu selalu umat itu ya. Jadi bahkan mungkin ya bisa dikatakan kurang berpikir untuk keluarganya ya. Pak Nasir itu luar biasa, jadi selalu yang dipikirkan bagaimana umat bangsa Indonesia ini terus gitu. Nah itulah yang nanti menginspirasi. Jadi sebagai guru ideal ya, Pak Nasir itu sangat memenuhi syarat. Ya, tentu yang ketiga adalah keluasan ilmu. Ya pengalaman saya gitu ya, pengalaman saya ketemu Pak Nasir itu kelihatan Pak Nasir itu orang yang saya dengar juga dari banyak murid beliau. Pak Nasir itu orang yang mau mendengarkan.
dia sabar gitu mendengarkan. Bahkan kata muridnya begini, saya kadang-kadang nggak sabar ada orang ya orang daerah datang ke rumah Pak Natsir, tamu yang lain orang-orang apa ya pejabat sudah ngantri gitu, itu orang ini cerita aja gitu ya, hal-hal yang menurut ini sepele, tapi Pak Natsir itu mendengarkan, saya sabar gitu. Ya, beliau orang yang mendengarkan itu. Nah, itulah yang mengapa nanti murid-murid ini sangat kagum dengan Pak Natsir. Yang ketiga, tentu Pak Natsir ini disiplin. Ya, sampai kadang-kadang kedisiplinan beliau, kalau beliau kan datang gitu. Saya dengar cerita ini lagi, cerita dari seorang yang pernah bekerja dengan Pak Natsir di Dewan Dakwah. Pernah beliau ini ingin gitu ya, saya murid Pak Natsir nih, saya pengen sekali-sekali lah mendahului Pak Natsir gitu. Dia datang ke kantor itu. Perasaan dia sudah pagi itu datang ke kantor itu. Tahu-tahu di situ sudah ada Pak Natsir di ruang sebelah katanya. Jadi dan kadang-kadang sampai Pak Natsir itu lupa gitu. Kalau bekerja itu kalau sampai larut malam di kantor itu. Nah, ini ada cerita yang kurang baik tapi lucu lah cerita ini. Karena pegawai Dewan Dakwah ini gitu ya, staf Pak Natsir ini dia ada keperluan. Nah, Pak Natsir itu nggak pulang-pulang gitu loh. Akhirnya dibilang sama Pak Natsir, Pak ada telepon dari Umi gitu ya. Bapak diminta pulang. Nah, Pak Natsir kalau sudah dibilang Umi maksudnya istrinya Pak Natsir. Nah, itu Pak Natsir itu begitu. Sama istrinya luar biasa beliau ini, ya. Tapi kalau sudah Umi telepon gitu ya, udah Pak Natsir pulang. Nah, itu diakali kata dia. Kita akal Pak Natsir suruh pulang Umi, itu pulang Pak Natsir itu. Nah, itu baru pulang itu. Ya, itu contoh. Kenapa nanti ya murid-murid Pak Natsir itu begitu kagum sama beliau. Jadi memang ilmunya luas, perhatiannya luar biasa ya kepada masalah-masalah umat ya. Dan beliau tadi itu ngasih contoh, berikan keteladanan. Nah, ini jadi selalu menjadi yang beliau itu seperti mata air gitu ya. Banyak hal-hal yang bisa kita teladani. Nah, juga tapi begini juga ya. Apakah Pak Natsir nggak punya kekurangan? Ya nggak ada manusia nggak punya kekurangan. Ya, saya juga tahu. Tapi untuk apa kita bahas? Ya, kekurangan beliau itu tidak mengurangi ya kebesaran ya kecerdikan itu. Beliau sekarang sudah melakukan sesuatu yang besar. Beliau sudah mempertanggungjawabkan amal perbuatan beliau ya kepada Allah. Ya, seperti makanya di buku Fiqhud Dakwah ini beliau mulai dari khutbatul wada ya. Jadi Pak Natsir itu mulai panggilan dakwah itu ya Rasulullah sudah menyampaikan setiap pidato di khutbatul wada, pidato perpisahan Rasulullah, selalu beliau berulang kali mengatakan Allahumma qad ballaghtu, Allahumma fashhad. Ya Allah, sungguh telah aku sampaikan, ya Allah saksikanlah. Ya, fashhad. Nah, Pak Natsir mengambil dari situ. Jadi beliau itu meletakkan dirinya gitu ya. Ya, inilah Rasulullah sudah memerintahkan begitu, sampaikan dakwah. Nah, saya sudah sampaikan dakwah itu. Beliau sampaikanlah dakwah kepada para penguasa yang menzolimi beliau juga. Terus beliau berdakwah tidak berhenti, ya. Bagaimana sikap beliau ketika beliau mendukung Ijmi misalnya. Meskipun beliau disakiti oleh pemerintah Orde Baru, tapi ketika Orde Baru waktu itu menunjukkan ya sikap-sikap yang akomodatif terhadap aspirasi Islam, Pak Natsir oke, mendukung, tidak, karena kepentingan beliau bukan pribadi. Di situ letak Pak Natsir. Pak Natsir sudah melakukan sesuatu ya untuk meletakkan satu landasan penting, pondasi dalam dakwah ini. Nah, kita sekarang melanjutkan amanah-amanah beliau tadi itu. Makanya kalau misalnya dalam bidang politik, apakah kita mau melanjutkan Pak Natsir dalam bidang masyumi? Nah, kita perlu perhatikan betul masalah politik ini. Kalau mau sukses dalam berpolitik, ya bentuk dulu politisinya. Siapa yang mau terjun di dalam, kita mau bikin partai politik ini. Siapa yang mau terjun dalam bidang partai politik ini? Kepribadiannya harus zuhud. Kalau masih hubud dunia, cinta jabatan, rebutan kursi, udah deh jangan. Itu merusak nanti yang begitu-begitu. Ya, ini contoh Pak Natsir itu. Kepribadiannya yang penting itu. Yang kedua, benar dia menjadi contoh, kemampuan berkomunikasi harus dilatih. Sekarang kalau ditanya, di mana kita mendidik para politisi muslim itu? Ya, jadi nanti jangan sampai sudah terjun ke politik, ngawur. Ya, hidupnya nggak bisa jadi contoh, rebutan kursi, sama teman saling jegal. Nah, itu nanti sudah bilang mau melanjutkan perjuangan Pak Natsir, nggak jadi contoh, malah malu-maluin.
Ya, jadi bukan ya harus dilanjutkan dalam semua bidang. Pak Nasir itu dalam bidang kesehatan ya mikirin, pendidikan ya dipikir, sosial, budaya pun Pak Nasir juga mikir itu ya. Masalah apa namanya politik apalagi Pak Nasir sangat serius di situ. Tapi kalau kita mau mengikuti jejaknya Pak Nasir tadi itu, ya lihat sosok beliau ini. Ya, beliau betul-betul orang yang berpolitik dengan ilmu, berpolitik dengan hikmah, berpolitik dengan contoh, dengan keteladanan. Ya, hidup beliau itulah yang menjadi contoh. Nah, itu yang penting. Itu ya, sekalian, sudah waktunya. Masih ada lagi? Satu lagi, Bapak lewat sedikit. Ya. Dari Kamaluddin Ar-Rahi. Para tokoh hidup dengan didikan guru-guru hebat. Pertanyaannya, bagaimana menemukan guru-guru hebat itu hari ini, dan adakah karakteristik cara mencari guru sebagai mentor? Nah itu apa namanya, guru-guru hebat itu gampang, insya Allah. Pertama ya minta petunjuk sama Allah cara menemukannya. Ya pertama kita ikhlas karena Allah sudah berjanji, man jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang betul-betul mencari petunjukku, ya apa namanya, pasti akan aku beri petunjuk itu. Nah itu janji Allah. Jadi nggak usah khawatir. Jadi kalau Anda serius betul ya mencari guru itu, minta petunjuk sama Allah, serius. Baca, nanti Allah akan berikan petunjuk. Saya pribadi alhamdulillah ya sejak saya lulus SMA gitu ya, tiba-tiba saya masuk IPB ya karena kita sudah baca tulisan Pak Nasir, sudah ada tulisan Hamka. Jadi waktu di Bogor pun begitu ya, di Bogor di IPB itu misalnya hari Sabtu gitu ya, Sabtu malam saya ingat saya itu ya, itu subuh paginya gitu ya, subuh itu saya sudah sholat di Masjid Al-Ghifari, dan di situ saya pertama kali ketemu dengan salah satu murid Pak Nasir itu, yaitu Kiai Haji Didin Habiduddin itu. Beliau jadi imam sholat waktu itu. Jadi kita kalau sudah ada tujuan ya, nanti Allah akan pertemukan. Dan nanti nyambung tuh frekuensinya gitu. Kalau sudah nggak nyambung frekuensinya, ketemu juga nggak peduli karena dia di kepalanya sudah bukan itu. Ya. Jadi nanti insya Allah akan berikan petunjuk di situ. Ya. Dan yang kedua kalau mau tahu guru yang baik itu ya harus tahu, jangan hanya dari tulisannya. Ya, datangi guru itu. Kenali kehidupannya, kenali pemikirannya, tanya kepada teman-temannya. Karena guru apalagi dalam soal pendidikan ya, soal dakwah ini, itu harus orang yang bisa dijadikan contoh, bisa dijadikan teladan. Ya, itulah yang tadi dialami oleh Pak Nasir. Sekarang alhamdulillah banyak, insya Allah banyak. Saya alhamdulillah keliling di ratusan pesantren, ratusan sekolah-sekolah Islam. Ya, saya ketemu dengan banyak sekali guru-guru yang muda, yang ikhlas, ya, yang sudah senior, yang sudah tua. Terus kita belajar dari banyak orang, ya seperti Pak Nasir ini, selalu belajar dan niatnya yang penting itu, niat cari ilmunya itu berat. Jadi kalau kita lihat Pak Nasir itu yang sangat penting adalah beliau belajar agama itu bukan untuk niat apa-apa, bukan niat mau dapat ijazah, mau dapat gelar, ya mau dapat cari pekerjaan di situ, enggak, betul beliau belajar karena ingin ya menjadi hamba Allah tadi itu, menjadi orang baik, menjadi orang yang bisa memperjuangkan agama Allah dengan sebaik-baiknya. Nah itu yang penting ya. Maka lembaga pendidikan kita pun ya harus berusaha untuk mengikuti jejak pemikiran dan langkah perjuangan Pak Nasir ini. Demikian ya hadirin rahimakumullah, Bapak Ibu hadirin sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Ini maaf kuliah dadakan 112 tahun ya Pak Nasir ini. Mudah-mudahan sekali lagi kita bisa mengambil keteladanan dan hikmah dari kehidupan dan perjuangan beliau. Ya, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.